Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema yang saya berikan adalah hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kita melihat dalam pembacaan kita ini ada secerca harapan yang terbit bagi Yehuda ketika Hizkia menjadi raja menggantikan Ahaz. Mengapa saya katakan demikian? Karena raja yang sebelumnya, yaitu Raja Ahaz, adalah raja yang tidak berkenan di mata Tuhan, ataupun raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan Raja Ahaz adalah dengan mendirikan patung-patung untuk disembah, patung-patung berhala, bahkan mengorbankan anaknya sendiri dengan cara dibakar untuk korban persembahan kepada ilah-ilah lain. Dan ini mendukakan hati Tuhan sehingga bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Hizkia menjadi raja dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Hizkia ini disamakan dengan Raja Daud, yaitu raja yang berkenan di hadapan Tuhan ataupun melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Meskipun Raja Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa dan dia melakukan juga hal yang jahat, tetapi Raja Daud adalah berbalik dan menyesali atas apa yang ia perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup benar itu harus kita ukur. Dari mana kita mengukur bahwa kita hidup dalam kebenaran? Bahwa banyak orang menginginkan hidup benar, tetapi tidak semua orang hidup dalam kebenaran, ataupun tidak benar-benar semua orang hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dipakai adalah kadang-kadang adalah kebenaran yang dipakai adalah standarnya sendiri ataupun ukuran menurut dia sendiri. Namun yang dipakai dalam hidup benar itu adalah kita memakai standarnya siapa? Standar kita sendiri, menurut ukuran kita sendiri, atau menurut orang lain, atau menurut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia sebagai raja yang benar atau hidup dalam kebenaran adalah ia melakukan hal yang begitu penting dalam masa pemerintahannya, yaitu dengan menguduskan bait Allah yang dilakukannya pada bulan pertama ia memerintah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah mengumpulkan para imam dan orang-orang Lewi. Kita tahu bahwa para imam ini di bait Allah mereka melayani, juga orang-orang Lewi dipanggil untuk melayani, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah melewati masa pesta demokrasi di mana kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Nah, hidup benar menurut pembacaan kita hari ini adalah dimulai dari pemimpin. Karena kalau pemimpin tidak hidup dengan benar, tidak hidup dalam kebenaran seperti Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka itu juga akan membawa kepada
masyarakatnya, atau dalam bahasa Alkitab adalah umat Tuhan, itu juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka supaya umat itu hidup dalam kebenaran, maka itu dimulai dulu dari pemimpinnya. Dalam konteksnya ini adalah pemerintahan Raja Hizkia sebagai seorang raja. Setelah dari pemerintahan, hidup benar itu juga menurut Tawarik ini adalah dari pemimpin agamanya. Para pemimpin yang dipercayakan melayani Tuhan, para imam, orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka juga harus hidup dalam kebenaran. Makanya Raja Hizkia mengumpulkan para imam untuk menyuruh mereka untuk menguduskan diri, dan mereka keluar dari segala hal yang mungkin itu membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari Raja Hizkia adalah mengumpul para imam dan orang Lewi bahwa ia sadar bahwa para pendahulunya telah berbuat dosa. Terutama mereka menelantarkan bait Allah. Karena dalam masa pemerintahan Raja Ahaz, mereka diarahkan untuk menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala-berhala lain, sehingga bait Allah ini terbengkalaikan. Makanya ia menyuruh mereka untuk menguduskan diri, dan Raja Hizkia dikatakan membuka bait Allah ataupun mengembalikan bait Allah itu sebagaimana fungsi awalnya sebagai tempat beribadah kepada Allah. Mereka yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana ketika itu diperhadapkan dengan kita? Kita ini mau mencoba untuk hidup dalam kebenaran, tetapi yang menjadi standar kita adalah apakah kebenaran kita sendiri menurut diri kita, atau menurut firman Tuhan, atau menurut standarnya Tuhan. Kita hidup dalam ruang lingkup yang mungkin itu untuk kita melakukan kebenaran saja susah. Jangankan menyuara hal-hal yang itu bertentangan dengan apa yang ada, mungkin kita sulit untuk menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tidak cukup kita ini hanya hidup benar saja menurut standar kita, tetapi kehidupan kita dituntut bagaimana hidup benar menurut firman Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak cukup kita sudah menjadi orang percaya, menerima keselamatan, sudah melakukan hal-hal untuk sifatnya supaya kita ini terlihat sebagai orang Kristen. Kewajiban kita beribadah, berdoa, melakukan hal-hal yang menurut kita itu sudah cukup. Namun tidak cukup hanya di situ. Menjadi orang benar, berusaha untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dosen saya pernah menyatakan bahwa ketika kita berada dalam satu lingkungan dan kita melihat, menyaksikan sesuatu yang tidak benar dan kita berdiam diri, kita menjadi salah satu bagian dari ketidakbenaran itu. Lalu bagaimana ketika ketidakbenaran itu diperhadapkan kepada kita? Apakah kita berdiam diri atau ada tindakan lain yang kita bisa lakukan untuk mencegah ketidakbenaran itu terjadi? Yang pertama, mungkin kita bisa melakukannya untuk mencegah ketidakbenaran itu terjadi adalah paling tidak kita mengambil bagian kita, menyuarakan suara kenabian. Paling tidak kita berdoa untuk itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana harus melakukan apa untuk mencegah ketidakbenaran itu terjadi. Atau yang kedua, kita menyuarakan dengan lantang menentang ketidakbenaran itu. Meskipun kita tahu resikonya mungkin kita akan alami. Seperti Daniel, dia menyuarakan tentang kebenaran,
Ia harus diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat besar sehingga ia dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi ia tetap berdiri kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, meskipun di tengah-tengah ketidakbenaran. Jadilah pembawa kebenaran itu, meskipun kita harus menanggung risikonya. Risikonya mungkin kita dikucilkan, kita dianggap sebagai orang yang mencoba untuk menghalangi tujuan ketidakbenaran itu. Tetapi kita harus tetap tegak berdiri untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa melalui firman-Mu lah kami dikuatkan. Dan saat ini kami berdoa buat GKI 8 Palimirmo. Kami berdoa buat jemaat penetua diakon yang ada di sana, bahkan tenaga pekerja, tenaga pelayan yang ada di sana. Tuhan menolong mereka dalam setiap perencanaan, dalam setiap program, bahkan dalam ibadah-ibadah mereka. Tuhan menolong juga jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan. Tuhan menolong mereka dalam segala hal. Dan kiranya mereka ini boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.